Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kajian subuh dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hati ini menjadi bagian penting di dalam tubuh kita? Karena pada dasarnya hati ini menjadi kunci atau penggerak dari segala amal yang telah kita lakukan. Makanya ada azab atau laknat yang sangat mengerikan di antara ujian atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika hati seseorang itu tertutup. Mungkin kita sering membaca ayat tersebut di dalam qulubihim. Hati itu terkunci. Setelah hati yang tertutup itu wa ala sam'ihim, maka telinga itu tersumbat. Wa ala absarihim, lalu mata yang tertutup. Kalau sudah hati itu tertutup, telinga sudah tersumbat, dan juga mata ini tertutup juga, sumum bukmun umyun, peka, tuli, bisu, buta, maka apapun la ya'qilun, maka otak kita, cara berpikir kita itu tidak akan bisa menjadi lagi untuk memikirkan suatu kebenaran. Dan pandangan kita la yubsirun, tak lagi bisa memandang. Dan ketika sudah otak kita, cara berpikir kita, cara melihat kita pada suatu kebenaran itu tak lagi bisa nyata, la yarji'un, maka kita tidak bisa kembali lagi dalam suatu kebenaran. Maka hati itu kalau sampai dikatakan ida sholahat sholatuhul a'mal, ketika hati itu bersih, maka bersih pula semua perlakuan kita atau tingkah laku kita. Akan tetapi ketika hati itu kotor, maka perbuatan kita itu akan menjadi kotor. Karena hati yang sudah tertutup, siapapun yang akan memberikan nasihat, baik pun guru kita ataupun siapa, tidak akan bisa masuk. Bagaikan ada satu gelas lalu tertutup dengan buku ataupun yang lainnya di atasnya, apalagi sampai ditutup dengan sesuatu yang keras, maka ketika dimasukkan sesuatu maka tidak akan bisa masuk. Maka ada cerita yang sangat luar biasa. Ada seorang pemuda
Waktu itu dia bertemu dengan tua, seorang tua, dia menceritakan keluh kesah atau kesusahan dari hidupnya. Nah, ketika dia bercerita kepada orang tua tersebut, nah posisi orang tua tersebut itu adalah di apa namanya, di bawah air, di depannya itu terdapat danau yang jernih. Lalu ketika anak muda itu menceritakan, "Saya ini seperti kesusahannya diceritakan semuanya oleh oleh anak muda itu. Diceritakan, lalu kakek tua tadi mengambil 2 genggam garam. Nah, 2 genggam garam tersebut, setelah itu 2 genggam garam tersebut itu, dia juga mengambil 1 gelas air. Nah, setelah mengambil 1 gelas air, orang tua tersebut itu, mengambil air tersebut dengan gelas tersebut itu, setelah mengambilnya, lalu 1 genggam yang ada di tangannya itu dimasukkan ke air tersebut, ke gelas tersebut. Lalu anak muda itu disuruh untuk meminumnya. Dan ketika anak muda itu sudah meminumnya, ya pastinya akan terasa asin. Lalu dia muntahkan apa yang telah diminum itu. Setelah dia meminum, selanjutnya kakek tersebut itu tinggal 1 genggam lagi, dia lempar lagi ke danau yang jernih itu, lalu dia mengambil lagi air dengan gelas tersebut dan anak muda itu disuruh meminumnya lagi. Terus dia berkata, "Gimana rasanya?" "Segar, enak." Maka orang tua tersebut menyampaikan, "Itulah hati kamu. Ketika hati kamu sesempit gelas ini, maka apapun yang ada pada dirimu, masalah yang ada pada dirimu, itu akan menjadi, masalah dan kamu akan selalu mengeluh. Akan tetapi ketika hatimu itu lapang bagaikan danau itu, meskipun ada masalah sekecil apapun yang ada dalam hidupmu, kau akan berusaha untuk menyusun sebuah rencana untuk menyelesaikan itu." Jadi dari cerita tersebut kita bisa menarik kesimpulan, ketika hati kita, cara berpikir kita, hati kita itu sempit, maka ya kita akan mengeluh terus, tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika hati kita coba untuk lapang sedikit, maka insya Allah kita ketika menghadapi sesuatu akan lebih sabar dan akan lebih berusaha untuk menyusun sebuah rencana agar masalah itu bisa bisa terselesaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat ingin membimbing kita dalam sepekan itu, 7 hari dalam sepekan, hati ini jangan sampai kosong untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap orang laki-laki yang baligh, berakal, dan juga perempuan sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sehari dia harus mesti terhenti untuk melakukan sebuah aktivitas. Ibarat perjalanan panjang itu ada stasiun untuk mengisi minyak. Jadi kita harus berhenti sejenak di sana. Karena apa? Mengistirahatkan diri sendiri karena perjalanan ini sangat melelahkan. Maka saat pergantian waktu ada masanya kita harus berhenti ketika terbit fajar,
maka saat itulah berhenti juga kita melaksanakan sholat subuh, dan sampai kita mendengar azan juga, dan azan itu setelah muadzin mengatakan as-sholatu khairum minan naum, semua mengatakan sodakta, sungguh benar wahai muadzin, wa bararta, engkau benar wahai muadzin, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, sesungguhnya kami adalah termasuk orang yang menyaksikan itu. Maka setelah kita melaksanakan sholat, ketika setelah kita juga melaksanakan ibadah, lalu berzikir, apakah kita sudah selesai? Kita masih santai, kita masih menunggu terbitnya matahari untuk melaksanakan aktivitas, yakni sampai kita yang bekerja, yang berdagang, yang mengajar. Karena apa? Kita disuruh idaku dia di sholat. Ketika engkau telah melaksanakan sholat, fantasiru fil ardi, bertebarlah kalian di atas muka bumi ini, fantabi'u min fadlillah, yakni dengan mencari karunia atau rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka rezeki itu, mencari rezeki itu juga adalah bagian daripada ibadah. Jadi ketika kita sudah mencari rezeki dan juga sampai kita pada waktu masa juga ketika tergelincirnya matahari, kita juga perlu istirahat untuk melaksanakan sholat juga. Mengingat lagi, kita dalam sehari diingatkan 5 kali untuk beristirahat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu hanya sejenak, hanya 5 kali dalam sehari. Akan tetapi ketika itu sudah datang, sudah waktunya, maka beristirahatlah. Karena apa? Perlu untuk kita untuk mengecas hati kita, agar hati kita tetap tumbuh, hati kita tetap bersih, hati kita juga akan tetap selalu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu, ketika matahari itu sudah mulai condong dan matahari juga mulai apa? Udah masuk waktunya sholat asar, kita juga diingatkan. Maka itu kita juga harus mengingat itu melaksanakan ibadah sholat asar. Lalu matahari terbenam, malam sudah mulai datang, kita juga diingatkan itu. Kita disuruh untuk berhenti untuk mengingat. Lalu bagaimana cara untuk memudahkan atau membuka hati yang telah tertutup tadi? Karena apa? Ketika hati tertutup tadi, itu tadi, maka sumum bukmun umyun, ya, kita buta, kita tuli, kita bisu untuk melakukan sebuah kebenaran. Apa yang kita lihat kalau itu benar, maka di mata kita kadang itu enggak benar. Apa yang kita dengar dari orang lain, ya, nasihat dari orang lain, meskipun nasihatnya itu benar, kita tidak terbuka. Padahal nasihat itu enggak datang cuma dari ustadz, dari kiai, kadang dari teman sejawat kita, yang kita kadang nggak sadari nasihat itu sangat baik banget, posisinya pas untuk kita. Cara agar hati ini tidak tertutup, yakni di antara tadabburul Quran, yakni tadabbur pada Al-Quran. Memang tadabbur Al-Quran ini lebih lama daripada kita membaca Al-Quran. Apa sih tadabbur Al-Quran itu? Tadabbur Al-Quran itu adalah merenungkan apa yang kita baca. Meskipun itu hanya 1 atau 2 ayat. Cuma kan terkadang kita
lebih membacanya saja. Makanya kadang kita hafal ayatnya, akan tetapi makna yang ada di dalamnya kadang kita tidak tahu. Makanya itu kadang kita memahami 1 sampai 2 ayat pun kita bisa sejam, lebih lama. Akan tetapi ketika itu kita asah, mungkin kita ada waktunya kita ngaji dalam sehari sampai emang itu kita udah membiasakan ngaji dalam 1 juz dalam sehari ataupun 1 lembar. Ada kita sisihkan membaca 1 atau 2 ayat yang kita pahami bahwasanya maknanya itu seperti ini. Sampai kapan? Sampai kita di titik kita sudah bisa tersentuh dan menangis ketika kita membaca atau memahami kalimat itu. Ya meskipun saya nggak 100% sudah sampai di titik itu. Tapi kita kebaikan itu kan harus disampaikan. Apa yang harus yang telah dilakukannya meskipun sama-sama berproses untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena hal yang seperti itu memang sangat lama, membutuhkan waktu. Ya. Oh maknanya seperti ini, kita merenungkan saja. Oh anunya seperti ini. Karena kita ketika melihat makna yang tadi, yang surat Al-Baqarah ayat 10 tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Dan ketika itu ayat selanjutnya, ketika mereka sudah tertutup hatinya, apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Summum bukmun umyun. Ya, mata kita akan menjadi buta terhadap sebuah kebaikan. Telinga kita akan tuli terhadap apa-apa yang masuk ke dalam kita dengan kebenaran. Dan mulut kita akan bisu untuk melakukan atau membicarakan sebuah kebenaran. Karena apa? Yang menurut dia benar, ya akan dia salah. Apa yang dia dengar dari kiai pun atau dari gurunya pun, dia tidak akan peduli. Ya, ini hidup saya, ini adalah badan saya yang masuk neraka ya akan saya. Ngapain kamu ngurusi neraka saya dan surga saya? Nah, terkadang seperti itu. Ketika dia sudah sampai tertutup hati itu. Karena makanya Allah Ta'ala itu mengatakan Allah Ta'ala akan menutup hati itu terlebih dahulu. Bukan telinga kita yang akan ditutup. Bukan mata kita yang ditutup. Tapi hati. Nah, makanya ada orang yang juga ada sebuah musibah yang sangat luar biasa yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari surga. Ya. Dia sudah masuk surga, tapi bisa dikeluarkan. Yakni adalah hasad kepada seseorang. Nah, hasad itu termasuk penyakit hati. Di antara penyakit-penyakit lain, ada penyakit hasad. Ya. Nah, hasad itu termasuk bagian penyakit hati. Nah, penyakit hati ini, ketika hasad itu, nah ini yang akan bisa mengeluarkan seseorang itu dari surga Allah. Ya, dia udah masuk surga, ternyata ada orang yang pernah disakiti, dan itu masih menempel. Karena apa? Hasad itu kan nggak cuma iri terhadap seseorang, akan tetapi hasad itu adalah ingin nikmat yang ada di orang tersebut itu hilang daripada dia dan pindah kepada kita. Itu penyakit hasad. Kalau iri saja itu, wah dia mempunyai ini, mungkin ya kita ingin gitu, hanya ingin saja, itu masih sampai kepada iri hati. Tapi ketika kita sudah sampai pada naik level irinya, wah semoga dia gini, itu sudah sampai hasad. Nah penyakit hasad itu yang yang ada di dalam Al-Quran yang sampai menjadi penyakit yang sangat kita jauhi dan jangan sampai ada dalam diri kita. Gitu.
Kalau iri itu kan masih ada baik, ada yang buruk, kan gitu. Kalau yang baik, melihat dia ibadahnya lebih matang kan gitu, baca Qur'annya lebih banyak kan. Kita iri, itu nggak apa-apa. Ya, itu iri hati kepada dia tentang kebaikan. Kan. Tapi hasad itu nggak ada baik-baiknya irinya. Ya. Karena apa? Dia ingin orang tersebut susah gitu. Karena dia mempunyai nikmat yang banyak, dia harus susah. Keiriannya itu di sana. Nikmat itu harus hilang dari dirinya. Makanya sangat hati-hati betul dalam menjaga hati. Maka kita sebagai muslim, ya, sebagai manusia, kita harus diasah hati kita agar selalu bersih, jangan sampai hati kita tertutup atau ditutup. Ya. Kalau tertutup, maka Allah Ta'ala yang akan menutup kita. Ya. Ditutup berarti kita yang menutup. Bagaimana cara kita menutupnya? Ya dengan perilaku-perilaku yang buruk itu. Ya. Tertutupnya hati itu kan karena banyaknya maksiat, banyaknya melakukan sebuah keburukan. Bukan hanya anggota Allah saja yang merasa disalahkan. Ketika, wah hati saya ini ditutup oleh Allah Ta'ala. Kamu sendiri yang menutup, lalu Allah Ta'ala yang hanya menutup. Hanya melaksanakan untuk menutup hati itu. Ketika kamu sudah melakukan sebuah keburukan, ya otomatis hati kamu akan tertutup sendiri. Maka cara membukanya lagi yakni ya dengan tadabbur Quran tadi. Setelah tadabbur Quran, apa itu ya? Berzikir kepada Allah Ta'ala. Semampu kita. Dan semoga nantinya hati-hati kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Monggo muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.